itu udah sampai ke atas itu. Itu kalau orang lain mungkin saya matiin itu. Hilap mungkin kan? Hilap kan? Ya, mungkin saya matiin tuh anak. Jangan, cuma karena saya juga udahlah ingat sama hukum, ingat sama anak-anak. Gimana kalau saya di penjara? Itu kalau bukan laki-lakinya, kalau bukan saya udah mati. Itu istri saya. Kok bisa ada di sini? Kok tega-teganya? Itu yang si pelaku ini suaminya dia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku baru banget sampai di daerah Cirebon. Aku dapat informasi dan meminta pertolongan mengenai ada seorang perempuan. Jadi dia ini sudah menikah dan memiliki anak. Dan yang perempuan ini memiliki 2 orang tua, yaitu bapak dan ibu. Dan ternyata ini aku juga sempat shock, aku kira cuma di sinetron aja, tapi ini kisahnya nyata. Jadi si ibunya ini berselingkuh dengan suaminya guys. Udah dipergok di suatu hotel, dan ini udah yang kesekian kali. Bahkan ada bukti video dan bukti chat-chatnya, dan mereka sudah mengakui bahwa emang ada hubungan spesial antara ibu kandungnya dan juga suaminya yang sudah berselingkuh. Nah itu dia, jadi si mbak ini meminta tolong sama kita untuk meminta perlindungan terkait kasus ini seperti apa dan penyelesaiannya juga seperti apa. Jadi makanya kita mau bantu satu persatu hari ini, dan kita juga mau ketemu sama pelakunya, yaitu diduga pelaku ya, suaminya dan juga ibunya. Jadi katanya awalnya ini mau dilaporkan tentang pasal perzinahan. Kan udah ada pengakuan juga, udah ada bukti, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya si anaknya ini hanya minta pertanggungjawabannya seperti apa, aku juga belum detail. Makanya kita langsung aja ketemu sama korbannya ya, yaitu mbaknya ini sama bapaknya ya, dari suami ibunya itu. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Di rumah mama ini teh. Hah? Langsung kita ke rumah mama aja. Ngobrol dulu kali ya? Ngobrol? Ya udah, boleh sekalian aja ya. Soalnya bapak mau berangkat sih teh. Mau kemana? Bapak berangkat beca sih teh, narik beca gitu. Udah ada langganan gitu. Narik apa? Beca. Oh, bapak narik beca. Oh. Kita susah teh ini. Kami minta tolong ke siapapun juga nggak bisa, makanya kita nekat. Oh gitu, oke. Assalamualaikum. Iya. Bapak maaf ganggu ya Pak. Novi Pak. Iya. Halo Mbak Novi. Oke. Gimana? Di bawah aja ya Pak. Iya, Sob. Oke, Bapak, saya Novi. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, Mbaknya ini ya yang ngechat minta tolong terkait kemarin ada masalah
saya. Oke, Pak, boleh awal mulanya gimana sih? Ini kan saya taunya dari Mbak April ya, karena Mbak ngechatnya ke admin. Awal mulanya gimana sih, Pak? Boleh diceritain dulu nggak sih? Ya boleh ya. Kalau masalah awal kita angkat cerita buat ke ranah hukum ini mah ya, yang masalah di hotel ya. Itu perzinahan. Iya. Tapi maksudku awal mula ibu pergi gitu. Itu gimana awal mula? Waktu hari itu ya, kalau kita kan sebagai suami ya, kita percaya aja ya. Istri saya cerita, kan, saya mau ada, katanya teman saya yang di Kapetakan, pengen punya acara hajatan. Nah, silahkan ya, yang penting jalan, yang penting bener kan gitu kan. Kalau suami mengizinin aja kan. Sampai pas begitu hari Sabtu gitu, sampai hujan itu. Kalau saya kan kalau berangkat 2:30 ya. Bapak maaf bekerja sebagai tukang beca? Beca, iya, tukang beca Bu. Saya kalau keluar tuh kadang jam 3, 2:30 ya, cuma buat bawa-bawa langgan aja. Sampai hujan-hujanan itu Bu, dibela-belain. Ya udah saya anter ya, untuk pergi ke sananya, cuma untuk nemuin angkot aja gitu. Sampai saya anter tuh, itu sama sekali kita nggak punya pikiran buruk lah, pikiran negatif tuh nggak ada. Saya anter sampai ke tempat angkot. Begitu udah tempat angkot, saya ya udah kan saya tinggalin. Pergi Bapak. Pergi. Ya kita kan pengen cari duit. Iya. Ya. Udah itu nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran ini itu nggak ada. Oke. Nah, maaf dulu dipotong Pak. Ibu kerjanya apa Pak? Kalau ibu dulu kan ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Ya. ART. Pembantu. ART. Oke. Cuma mungkin berhubung ada apalah nggak tahu lah, kita juga ya. Katanya mah majikannya dioper ke Bandung, jadi untuk selama ini dirumahkan dulu. Oke, berarti dari awal Januari. Berarti udah nggak kerja lagi? Udah nggak kerja lagi. Oke, lanjut. Setelah itu kan saya tuh ini ya maksudnya bawa langganan lah gitu. Ya, udah beres, udah apa, kita nyari duitnya, kita udah cukup lah buat di rumah. Kita pulang jam 6 tuh pulang, pas maghrib tuh pulang di sini. Ya emang istri nggak ada kan. Pulang saya mandi, ini datang anak saya nih, duduk, pak, apa sih, lagi mandi, ini pak, mama ini, aduh, saya tuh lemes, saya di situ tuh nggak percaya Bu, ya kan, nggak percaya, selain istri saya kok jujur polos gitu loh, sama saya tuh, saya nggak bakalan tahu, bakal saya dibohongin, diperlakukan ya, seperti itu. Iya, begitu ngelihat chat. Ayo kita berangkat. Oh, jadi ya. Mama nggak ngerti. Begitu kita langsung berangkat. Di jalan juga saya udah berharap, ya Allah, jangan sampai gitu. Mudah-mudahan salah gitu. Berharap begitu. Karena apa? Istri saya tuh polos, orangnya jujur, nggak bakalan ngelakuin kayak gini kan. Kok sampai setega ini gitu. Begitu udah nyampe tempat, ngelihat ada posisinya itu motornya. Kita udah jelas motornya udah ada. Motor siapa? Iya, motor si pelaku. Ibu? Motor si pelaku di luar. Ibu pakai angkot. Oh, ibu pakai angkot. Iya, dari suami. Di luar ada. Lemes di situ. Udah yakin berarti. Ini cara masuknya gimana? Saya kan belum pernah masuk kayak gitu. Masalahnya apa, itu kan hotel. Soalnya kan kita banyak nih, ada 4 orang. Oh, 4 orang ramai. Iya, anak saya sendiri semua. Iya. Begitu masuk, ya begitu. Kita nyaksiin sendiri istilahnya. Bapak langsung naik tuh Pak? Naik. Langsung naik ke kamarnya? Begitu naik, ya anak ini yang gedor dengan alasan cleaning service. Oh, cleaning service. Oh. Begitu digedor, ya dibuka, ya begitulah kejadiannya. Oh. Sampai ya, maaf ya, namanya orang, yuk sapa aja lah,
kayak contohnya bapak, istrinya dibawa sama istri sama suami orang kan dibawa. Gimana coba perasaannya? Maksud saya itu udah sampai ke atas itu. Itu kalau orang lain mungkin saya matiin itu. Hilap mungkin kan. Hilap kan. Ya, mungkin saya matiin tuh anak. Ya kan, cuma karena saya juga udahlah ingat sama hukum, ingat sama anak-anak. Gimana kalau saya di penjara? Itu kalau bukan laki-lakinya, kalau bukan saya udah mati itu. Itu istri saya. Kok bisa ada di sini? Kok tega-teganya? Itu yang si pelaku ini suaminya dia. Ya mungkin ada masalah apa, saya juga nggak tahu ya kan. Sama sekali saya udah dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin saya. Sama ya si pelaku, ya terutama sama istri saya kan. Oke lah, untuk masalah ini biarpun gimana itu tetap istri saya. Biar seburuk apapun saya terima ya untuk istri saya ini mah. Tapi kalau untuk si pelaku ya sampai mati saya nggak bakalan saya maafin gitu. Oke. Nah jadi pada saat setelah itu berempat ya posisinya. Iya. Ibu langsung ikut pulang Saya sama bawa bapak? pulang. Bawa pulang semua sini dulu. Urusannya untuk urusan saya bawa pulang. Saya juga bingung kan, ini mau arah kemana gitu loh. Mau lapor polisi gimana caranya? Ada Pak, Iya, pasal gitu. ada kena sebenarnya. Iya. Pasal perzinahan. Caranya gimana? Terus ini istri saya gimana gitu loh. Bapak nikah udah berapa lama Pak? 29 tahun. 29 tahun. Ya Allah. Gimana sih Pak? Rasanya gimana? Saya udah di sini udah nggak karu-karuan lah. Pokoknya gimana? Cuma saya bingung ini gimana? Gimana saya harus berbuat apa? Saya nggak punya uang untuk melapor, gimana caranya? Soalnya saya belum pernah ngurusin masalah. Bermain dengan hukum gitu ya? Bermain dengan hukum saya belum pernah. Gak ngerti. Nah, setelah itu mediasi di sini apa? Mediasi di sini. Saya juga nggak tahu, begitu bla 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 bla. Ternyata si pelaku ini memang memanfaatkan istri saya masalah ini. Masalah uang. Masalah duit. Begitu. Emang nggak kerja Pak? Ya kerjanya kan perjudian itu. Judi online. Judi online. Ya aja saya udahlah, saya belak-belakan aja ya. Memang dia nggak sama adiknya itu 2 di sana tuh. Memang dia kerjanya begitu. Judi online lah, nggak tahu lah, itu memang urusan dia. Iya, bukan ranahnya Begitu Bapak. dibuka ceritanya istri saya itu ceritanya nggak panjang lebar ya. Makanya malam itu saya pulangin kan. Cuma tolong motor, HP, KTP saya sita untuk sekedar jaminan. Ya, karena apa? Karena dia punya hutang piutang. Nanti kamu masuk sini. Sini Mas, nggak apa-apa. Bu, itu setahu saya itu hutang piutang nggak seberapa Bu. Begitu besok saya pengen ke sana, maksudnya pengen negesin ke orang tuanya, hutangnya berentet Bu. Astagfirullahaladzim, kurang lebih 12 juta. Itu sama siapa aja Pak? Ya kalau untuk uang pribadi menurut ceritanya kan hampir 6 juta lah, kurang lebih 6 juta. Kalau sama Bapak? Bukan, nanti dulu. Oh. Kalau sama saya memang, saya kalau dia nih si pelaku tindak sama saya nggak bakalan saya kasih Bu. Nggak bakalan saya kasih. Sedikit pun nggak bakalan saya nggak bisa terpengaruh kalau soal duit, nggak bisa. Sama istri saya ini kurang lebih 6 juta. Nah kalau untuk sama orang lain itu 7 juta. Cuma kan atas nama di sini Bu.
Jadi Oh gitu. jadi mau nggak mau kan ada nggak ada itu harus ada. Ya namanya ya Bang Mekar ya. Bang Mekar sama Bang keliling gitu lah ya. ya kita nggak tahu lah, kita juga nggak tahu sama sekali. Ternyata dia nih bener-bener manfaatin istri saya untuk cari duit dong, pinjemin dong. Itu permainannya cuma orang Oh tua aja. gitu. Anak-anak jadi salahnya mama itu nggak mau ini gimana ya, Jadi, ini gini nggak mau konfirmasi dulu. Nggak konfirmasi dulu sama saya Oh, gitu. iya. Nah kemarin itu waktu anget-angetnya itu ya baru top up 4 juta ya kan. Itu kita uangnya nggak tahu. Ditarik sama dia 2 juta atau berapa, itu uang buat belanja buat anak-anak Bu, Buat lebaran. buat lebaran, buat pegangan gitu loh. Udah sok kalau mau top up silakan, tapi tolong itu buat anak-anak, buat beli baju, buat lebaran ya kan. Ya maksudnya nyicil gitu Bu. Silakan. Begitu udah terjadi begini, kasus begini baru kebongkar tuh. Itu uangnya juga diambil sama sebelahku. Astagfirullahaladzim, itu buat uang anak-anak. Diambil 2 juta. Diambil di ATM, kan pakainya ATM Bu, berupa ATM. Tanpa konfirmasi dulu sama saya. Itu memang uang saya itu tuh buat anak-anak. Ya maksudnya tanda tangan gitu dari ya bank juga. Bank, iya. Ya, cuma kan itu buat beli baju anak-anak gitu. Ya buat lebaran lah. Buat persiapan lebaran kan. Ternyata udah top up dulu nih Bu, istri saya nih. Udah top up dulu. Saya juga memang udah dikasih tahu mau top up Pak. Ya udah silakan ya, tanda tangan. Oke. Tapi kita nggak tahu kalau uangnya Dipakai sama si pelaku. diporotin tuh Bu. Ternyata Diminta-minta. diporotin, digulung habis itu uang, dikosongin Bu. Kosong sama sekarang. Sampai saya bilang, kamu benar-benar tega kamu. Uang saya sampai uang istri saya sampai dikosongin, sampai digulung habis kan. Coba, cuma mulutnya aja Bu. Nanti sebelum lebaran jangan khawatir, nanti saya ganti sebelum puasa, Kata dia. kata dia. Nah, perjanjiannya begitu. Nah kalau menurut saya ini si pelaku nih udah dari dulu nih 2 juta 1 juta kan. Udah tahu itu udah ada niatan nggak bener Bu ya kan, tapi kok kenapa losor lagi. Itu udah ada niat itu Bu, yang 2 juta aja masih ngegantung. Oke. Mah, pinjam sih Mah. Anu nggak tahu lah apa dengan alasan apa, kita juga nggak tahu. Losor lagi, ya kan? Itu belum ada gejala, ya mungkin belum punya rasa lah. Pokoknya kalau untuk punya rasa itu dari awal-awal Januari. Oh Januari. Nah dari awal-awal Januari itu udah mulai. Berarti cepet ya? Dari awal Januari ya, dari Berapa awal bulan? Januari. Kalau menurut cerita dia, dari awal Januari udah mulai ada ya begitulah. Ya itulah. Saya nggak bisa diungkapin ya. Pokoknya dari awal Januari itu sampai dor pas kejadiannya itu tanggal 10. Saya coret di tanggal 10. Oke, izin yang tinggal di rumah ini siapa aja Pak? Saya sama ini anak saya, Berdua, sama sama ibu, ibu, sama anak saya satu lagi, berempat. berempat. Oke, Mbak berarti dipisah ya? Iya, Bisa di kosan sebelah. Oh sebelah? belakang. Oh belakang, tapi maksudnya nggak jauh? Nggak jauh. sini. Nah Mbak kan cerita sama saya di telepon ya? Katanya Mbak sempat pisah. Sempat bisa tuh. Berapa lama? Gimana ceritanya Mbak? Awal mulai sampai Mbak tahu suami Mbak selingkuh sama ibunya gitu maksud saya? Ya kalau dirasa seorang anak gimana sih teh? Itu Mbak ada perhatian ngeliat gelagat gitu? gelagat mama itu beda teh. Bukan hanya saya tapi tetangga udah pada begitulah telah ya. Oh oke. Terus? Saya udah rasa adik saya juga udah mulai curiga gimana. Ya kalau saya sih sampai nggak mikir sampai berbuat begitulah telah. Mungkin ini karena perhatian mama aja yang berlebihan sama si pelaku. Si pelaku, oke. Saya nggak percaya cuman kata adik saya gimana teh gini.
udah jalan satu-satunya coba aja biar kita tahu semuanya. Soalnya HP mama itu dikunci kemarin udah ketahuan kuncinya itu sampai diganti lagi tuh. Nggak boleh anak siapa aja pokoknya nggak yang tahu nggak boleh. Dia ganti cuma dia sendiri yang tahu. Oke, nah tunggu Mbak, jadi awal mula dari tetangga yang ngomong? Iya, tetangga banyak yang kalau beda mama itu beda. Bedanya contohnya? Jadi kayak misalkan walaupun dia kesini itu bukan nemuin satu mana, dia nemuin anak, alasannya anaknya, cuman dia kayak nongkrong di depan apa segala. Itu mama sampai malam, padahal bapak kan jam 11 kan berangkat kerja tuh yang kayak yang menjemput pelanggan apa segala macam. Mama tetap stay di situ, tetap yang nggak pantas itu kan menantuin situ, nggak pantasnya sampai terus ibu sampai cerita ke ibu warung begini sampai katanya ini loh Bu, saya disodorin cium gini. Itulah mau Oh gitu. Jadi awal mula jadi dari belak-belakan itu ke tetangga tidak. Oh gitu. Jadi belak-belakannya ke tetangga dulu. Terus baru tetangga itu ngomong sama Mbak. Oke, nah terus ketahuan. Dan itu udah yang kesekian kali. Ke hotel itu. bukan 2 kali. 2 kali. Oke. Sebelumnya? Ya mungkin hotelnya lain. Oh, berarti bukan di hotel yang sama. Cuma menurut pengakuan si pelaku 2 kali. Itu lain hotel yang nggak tahu lah di mana ya. Tapi kemarin yang terakhir hotel itu deket ini juga? Di Deket-deket semua tuh. PGC. Nggak tahu ya. Iya sih, bener sih. Gitu. Oh, berarti deket sini juga? Ya maksudnya paling sekitar 1 kilo dari sini. 1 kilo dari sini? Ya. Tadinya saya nggak ini biasa-biasa aja gitu kayak mantu biasa gitu. Menantu biasa. Terus? Dari itu dia mengatakan cinta sama saya kan kata saya tuh nggak mau kata saya tuh Itu bilangnya pas bulan berapa? Bilang cintanya? bulan kemarin. Bulan apa? Bulan Januari. Januari. Terus? Dan gitu saya tuh nggak mau, saya udah tua udah umur saya udah tua gitu. Nggak apa-apa gitu kata dia. Ibu bilang nggak, ini kan kamu menantu saya, suami anak saya. Dia bilang kayak gitu, dia kan mantu saya, ya apa. Terus tapi ibu tetap mau?